Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa kembali dalam saat teduh pada pagi hari ini. Kita akan mulai saat teduh. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh bangun pagi. Kami boleh menikmati hari baru yang telah Kau sediakan bagi kami ya Bapa. Ya Bapa, kami ingin memulai hari ini dengan duduk diam. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi bekal bagi kami untuk menjalani hari kami ya Bapa. Kiranya Kau sudi hadir memenuhi hati kami, memenuhi ruangan dalam di mana kami berada ya Bapa. Hingga kami benar-benar bisa bersatu dengan diri-Mu ya Bapa, dan bisa merasakan hadirat-Mu. Ya Bapa, kiranya Kau juga berkati semua peralatan yang kami gunakan pada pagi hari ini, supaya bisa berjalan dengan lancar, dan juga Kau urapi kami yang bertugas pada pagi hari ini, supaya boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang menjadi besar, dan kami yang menjadi kecil ya Bapa. Nama-Mu saja yang kami akan menjadi dimuliakan ya Bapa. Ya Bapa, hadirlah dan beracaralah di tengah-tengah kami. Kami siap Engkau pimpin. Amin. Allah kita, Allah yang begitu baik. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Allah kita yang selalu menuntun kita dimanapun kita berada, di setiap musim hidup kita. Karena segala rancangannya adalah rancangan yang baik, yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita mulai saat teduh pagi ini dengan ucapan syukur, bahwasannya adalah semuanya baik dari Tuhan, untuk kita semua. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Benar ya Tuhan, semua baik yang kau telah rancangkan bagi hidupku. Tidak ada sesuatu yang jahat yang kau telah rancangkan bagiku ya Bapa. Kau jadikan hidupku sangat berarti ya Bapa. Dari awal, dari kami kecil hingga kami dewasa, kau telah bimbing kami, kau telah berikan sesuatu yang baik telah yang kau berikan bagi kami ya Bapa. Walaupun kami harus melewati masa-masa sulit dalam hidup kami ya Bapa, tetapi Engkau telah bimbing kami hingga kami boleh melewati masa sulit kami dengan baik ya Bapa. Ya Bapa, kami perlu tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami perlu urapan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami perlu Kau penuhi dengan Roh Kudus-Mu hingga kami bisa mengerti, hingga kami dipenuhi oleh Roh kebijaksanaan-Mu ya Bapa. Hingga kami pun Kau berikan kekuatan dalam melewati masa-masa sulit dalam hidup kami. Hingga kami boleh Kau penuhi dengan Roh kebijaksanaan-Mu di masa-masa kami senang ya Bapa. Hingga kami tidak jatuh dalam kedosaan ya Bapa. Ya Bapa, kami ingin bersatu dengan Roh Kudus-Mu. Hingga kami mengalami kepenuhan ya Bapa. Ya Bapa, ini kami ya Bapa. Kami ingin memanggil Roh Kudus-Mu untuk tinggal dalam diri kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Rohku, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadirat sembahku kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu yang bagimu Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah, Allah Rohku, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, sembahku kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu yang bagimu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia. Ku kudus, kudus,
Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu. Iya, bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu. Iya, bagimu Tuhan ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu. Iya, mulia bagi dan ku sanjung Kamu. Bagimu Tuhan, bagimu, bagimu Tuhan. Mari kita sembah Dia, Allah yang Allah yang sembah Kau Tuhan, kita sembah Dia, kami cinta Kau Tuhan, karena Kau layak. Allah yang Maha Kuasa, Tuhan, terima kasih Tuhan, Raja segala raja, oh Yesus Tuhan Kristus, segala Tuhan betapa baiknya Engkau, Yeshua,
kata-kata. Ira taka masih kata-kata. Ira marah. Jesus Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ira taka masih kata-kata. Shira marah. Kira masih kata-kata tuh. Shikira kira mata sikata kira mata kira marah kata kata kira tak mesti kata Kami sejenak dengan suara Tuhan berbicara pada kita. Magda suaranya off. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas lawatan, atas jamahan-Mu yang kami rasakan pada pagi hari ini ya Bapa. Atas kasih-Mu yang begitu kami rasakan hari ini ya Bapa. Ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati Pak Iron yang akan membacakan firman-Mu, akan membawakan firman-Mu ya Bapa. Urapi lidah, bibir, suara Pak Iron ya Bapa. Supaya apa yang disampaikan Pak Iron adalah isi hati-Mu saja Bapa. Berbicaralah Bapa. Kami siap untuk mendengarkan-Mu. Amin. Suaranya kok Shalom. Kedengaran suaranya? sudah kok. Oh iya, oke. Kenapa tadi mati-mati ya? Ini saya lagi coba atur dulu screen-nya nih. Kok nggak mau naik ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti Astrid, kalau semisalnya saya ada unmute atau apa, tolong kabarin aja ya. Ini saya agak susah ngatur screen-nya nih. Jadi ini kelihatannya saya mungkin agak ketutup nih untuk apa yang dari Zoom-nya. Oke, ya. Jadi saya nggak bisa monitor. Mm-mm. Sekali lagi, selamat pagi semua, Bapak, Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur ya, dan kita percaya bahwa ketika pujian penyembahan diangkat, Tuhan hadir bersama kita. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Dia hadir bersama-sama kita. Renungan pagi ini diambil dari Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Saya mengundang Bapak Ibu untuk turut membaca bersama dari teks Alkitab masing-masing. Inilah Injil suci menurut Lukas.
akan saya bacakan. Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Seseorang berkata kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Namun, ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi, ketika kamu melihat Abraham, Ishak, dan Yakub, serta semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan pagi ini saya beri judul, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu." Judul tersebut terinspirasi dari ayat 24, yakni, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Ini adalah respon Yesus ketika seseorang berkata kepada Yesus di ayat 23, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Kata kuncinya adalah berjuang. Ya, berjuang. Sepanjang hidup saya pribadi merasa bahwa hidup jasmani yang saya jalani membutuhkan perjuangan. Ketika masih kecil, saya harus bangun pagi untuk bersekolah. Ketika sudah dewasa seperti saat ini, saya pun tetap harus bangun pagi untuk bekerja. Atau tentunya sahabat-sahabat di sini juga bangun pagi, ya seperti saat ini ya, untuk bersaat teduh. Saya percaya bahwa bangun pagi itu membutuhkan perjuangan. Waktu sekolah, saya juga harus berjuang untuk naik kelas. Saya harus belajar. Saat ini pun saya harus berjuang untuk mencapai target atau KPI yang ditetapkan perusahaan. Baik orang yang jahat maupun orang baik, semua harus berjuang untuk mempertahankan hidup. Setuju sama saya ya? Nah, demikian pula keselamatan. Diperlukan perjuangan. Diperlukan perjuangan untuk naik kelas rohani. Kembali kepada ayat 24, dikatakan, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Di catatan kaki, yakni di Matius 7 ayat 13-14, Tuhan Yesus berkata, "Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan. Hanya sedikit orang yang mendapatinya." Perjuangan kita bertambah karena untuk mencapai keselamatan ada syaratnya. Tuhan mau kita masuk melalui pintu yang sempit. Padahal iblis menawarkan pilihan lain, yakni kenikmatan dunia yang digambarkan sebagai pintu yang lebar dan jalan yang luas, yang tentunya jauh lebih mudah dimasuki dan dilalui, namun pasti menuju kepada kebinasaan. Contoh,
Kita di komunitas pemurihan hati percaya bahwa 5 senjata adalah salah satu kendaraan yang dapat membawa kita pulang ke hati Bapa dan memurnikan hati kita. Dalam menjalankannya, Anda harus berjuang, mempersembahkan waktu, tenaga, pikiran, dan tidak sedikit jam yang harus Anda sediakan untuk tetap berada dalam hadirat Bapa. Kita harus sadar bahwa kitalah yang membutuhkan waktu tersebut untuk berjumpa dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan waktu 100% adalah milik Tuhan. Tetapi, bagi orang dunia, apa yang Anda lakukan? Apa yang saya lakukan? Mereka pandang aneh, kurang kerjaan. Orang dunia bilang, mending ke karaoke, nongkrong, bersosialisasi dengan teman-teman di kafe, atau aktivitas lain, baik yang secara normal dipandang positif maupun negatif. Bila kita membaca ayat 25 dan selanjutnya, dikatakan, jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, tuan rumah di sini adalah Allah Bapa. Kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami. Di Alkitab New King James Version bunyinya begini, dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu, dari mana kamu datang? Aku tidak mengenal kamu. Ya, mengapa Allah Bapa mengatakan demikian? Karena orang-orang ini memilih untuk tidak masuk melalui pintu sempit untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena orang-orang ini tidak sungguh-sungguh berjuang mencari, mendekat, dan mengenal Tuhan dengan hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Roh mereka mati, padahal Tuhan adalah Allah bagi orang-orang yang hidup rohnya. Dan Allah itu kudus. Karena Allah Bapa adalah roh, maka Bapa pun tidak mengenal mereka. Saat Anda dan saya jauh dari Tuhan, jangankan melakukan perintahnya, firman-Nya pun kita tidak baca. Pasti iblis bapa segala dusta akan mudah memperdaya kita dengan segala kenikmatan dunia, sehingga sadar maupun tidak, kita akan melakukan kejahatan di mata Tuhan. Sehingga di ayat 27 dikatakan, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebagai penutup, Anda dan saya di komunitas pemurihan hati ini adalah orang-orang terpilih. Kita dipanggil untuk berjuang masuk melalui pintu yang sempit. Berbahagialah Anda dan saya, karena pintu yang sempit ini akan membawa kita kepada keselamatan kekal, dan kelak Anda dan saya akan duduk makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub, serta semua nabi di dalam kerajaan Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri saat teduh kita dengan doa penutup. Terima kasih Tuhan atas saat teduh yang boleh Kau berikan pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk terus berjuang masuk melalui pintu yang sempit. Kadang kami merasa letih, karena memang tidak mudah Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Engkau berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya Tuhan, kami percaya bahwa bersamamu segala perkara dapat kami tanggung, sehingga kami sanggup untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Dan pada waktunya kami akan berhadapan muka denganmu Tuhan di kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga mau bersyukur atas gembala yang boleh Kau berikan kepada kami, Ko Paulus dan Civila, yang boleh Tuhan pakai untuk membimbing dan memberkati kami. Berkati mereka, keluarga mereka, dan usaha mereka berlimpah-limpah Tuhan. Berkati juga semua pelayan-Mu, segala pelayanan, usaha, pekerjaan. Darah Yesus bentengi dan lindungi keluarga kami. Berikan kesehatan yang baik, karunia rohani, dan hidup yang berkemenangan. Berkati juga kami semua yang hadir pada saat teduh pagi ini Tuhan, agar Roh Kudus senantiasa meraja dalam hidup kami. Dan dengan darah Yesus, biarlah perlindungan-Mu sempurna, dan hati kami untuk terus dimurnikan, dan boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami juga berdoa buat Bible Study yang akan
dilaksanakan pada hari ini, biar kami dapat belajar untuk semakin mengenal Engkau melalui firman-Mu. Saat ini kami mensatukan hati kami dalam doa komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami musrahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Oke, foto ya. 1, 2, 3, 1, 2. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oh